Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Anak-anakku kelas 7 MTS Nurul Falah yang saya cintai dan saya banggakan. Jumpa lagi kita pada materi tentang Khulafaur Rasyidin ya. Di pertemuan yang kedua kita masih melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang Khulafaur Rasyidin. Ini penerus dari dakwah Rasulullah SAW, yaitu 4 sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Ali, dan Ali bin Abi Thalib. Kemarin kita sudah membahas tentang sedikit kisah tentang Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq. Kita sekarang mencoba juga sedikit tentang kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang berani, yang tegas, yang kuat pendiriannya membela Nabi Muhammad SAW. Lahir tahun 40 setelah Hijriah di kota Mekah. Ayah beliau adalah Nufail Abdi Uzza dan suku Bani Adi, sedangkan ibunya yaitu Hantamah binti Hasim bin Al-Mughirah. Umar bin Khattab salah satu sahabat yang sebelum masuk Islam sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ketika Umar muda sedang naik pitam, ingin segera menghabisi Nabi Muhammad SAW, karena dianggap dakwah Nabi itu memecah belah kaum Quraisy. Sebelum adanya juga ada 2 tokoh lagi yang juga membenci Nabi Muhammad dari kaum Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Utbah bin Abi Mu'is, yang berencana membunuh Nabi dengan cara menimpakan batu besar di kepala Nabi ketika beliau sholat dan mencekiknya. Tapi usaha itu selalu gagal, padahal sudah ketemu langsung. Tapi Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar Umar berencana membunuh Nabi, dalam perjalanan bertemu dengan Uaim bin Abdullah. Kemudian ia menyindir Umar yang mengatakan, kalau hendak membunuh Muhammad maka bunuhlah dulu keluargamu. Yang dimaksud dengan itu keluarganya adalah adiknya, adik iparnya, itu anak pamannya bernama Sa'id bin Zaid dan Fatimah. Mendengar kabar itu Umar marah. Tujuannya untuk membunuh Nabi ditunda, malah ia terus menuju ke rumah Fatimah, adiknya. Sampainya di rumah, Fatimah hendak menyerang Said, suami Fatimah. Rumah Fatimah, Umar hendak menyerang Sa'id bin Fatimah, suami Fatimah, tapi dia mendapati Fatimah sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Hatinya bergetar, kemudian meminta lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran segera menjari Nabi untuk memeluk agama Islam. Ketika itu Umar menyatakan keislamannya kepada Fatimah, sang adik. Maka guru mengaji Fatimah yang bernama Habab segera keluar. Saya mengharapkan agar Allah memilih Umar untuk meneguhkan kekuatan Islam, sebagaimana doa Nabi Muhammad memohon agar Islam dikuatkan oleh salah seorang dari Abi Al-Hakam bin Hisham, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dan demikian Allah mengabulkan doa Nabi. Ya, sebelumnya Nabi Muhammad juga sudah minta salah satu petinggi kafir Quraisy, ya, kalau tidak Umar, kalau tidak Abu Jahal atau Abi Al-Hakam bin Hisham, ya Umar bin Khattab, maka dikabulkan oleh Allah. Siapa yang mengikutinya? Itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab telah resmi memeluk Islam. Segera setelah itu Umar bin Khattab dengan lantang menyebarkan berita seluruh kota Mekah bahwa ia telah meninggalkan agama nenek moyang pembela utama Nabi Muhammad SAW. Dengan keislaman Umar bin Khattab, ya, banyak
banyak tokoh-tokoh lain juga mengikuti apa yang diperbuat oleh Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Ya. Semangat umat Islam untuk berdakwah, wah, kencang lagi. Dia tahu keberanian dari Umar bin Khattab ketika masih menjadi kafir Quraisy, juga dia yang paling berani dengan terang-terangan untuk membunuh Nabi. Dia juga hampir berhasil ya membunuh Nabi. Ketika dia masuk Islam, orang-orang Islam sendiri tambah kuat. Hatinya nih tambah percaya diri, tambah pede lah ya ketika Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Umat Islam juga tidak takut menampakkan keislamannya. Islam semakin kokoh dari gangguan kaum Quraisy. Dalam satu kesempatan, Rasul juga mengatakan bahwa dengan masuknya Umar ke dalam Islam merupakan pembukaan. Hijrahnya merupakan suatu kemenangan, dan kepemimpinannya ya adalah rahmah. Periode Madinah kiprah Umar bin Khattab ya tidak pernah ketinggalan dalam perangan. Selalu mengikuti perangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Tabuk, perang Hunain dan lain sebagainya. Berani mengutarakan pendapat pada Nabi, sementara para sahabat yang lain tidak berani. Misalnya ketika Abdullah bin Ubay, tokoh munafik yang meninggal dunia, maka Abdullah mohon kepada Nabi agar jenazah ayahnya disolatkan. Nabi setuju, tapi segera ditentang oleh Umar. Dengan disolatkannya, segera ditentang oleh Umar dengan masukan Umar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Jadi kamu sekali membayangkan jenazah orang yang mati di antara mereka, janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mati dalam keadaan fasyik. Ini paling berani menentangnya. Kemudian bagaimana masa Khalifah Umar bin Khattab? Umar bin Khattab termasuk salah satu pemeluk agama Islam permulaan, karena beliau memeluk agama Islam setelah periode Mekah. Sebab itu merupakan musuh Islam yang paling disegani oleh kaum Islam. Maka Umar bin Hisham, Abu Jahal, keduanya adalah tokoh Quraisy yang sangat berpengaruh, pemberani, ahli perang. Maka doa Rasulullah yaitu minta agar salah satunya mendapatkan hidayah dari Allah, dan doa tadi sudah saya ceritakan, doa dari Nabi Muhammad itu dikabulkan dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Sebagai seorang nabi yang setia, Umar bin Khattab terkenal tegas, cerdas, tidak mau langsung menerima keputusan Nabi sebagaimana persoalan. Tapi karena keputusan itu datangnya dari Allah, maka Umar bin Khattab tidak pernah membantah dan langsung mentaatinya. Sami'na wa ata'na. Kehebatan Umar bin Khattab di bidang politik ditunjukkan ketika beliau mampu membuat kaum Muhajirin dan kaum Ansor rela mengangkat khalifah pertama, padahal sebelum itu mereka berebut merasa hak mengambil alih kepemimpinan Nabi. Setelah beliau wafat, beliau semakin menunjukkan kehebatannya ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq mengangkat beliau sebagai penasihat utama khalifah. Setelah Abu Bakar wafat, beliau langsung menunjuk Umar menggantikan kedudukan sebagai khalifah kedua. Dan itu juga mendapat dukungan mutlak ya dari yang lain. Andai saja bukan karena amanah dan tanggung jawab, Umar bin Khattab tidak akan pernah menerima jabatan apapun. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah telah mengukir prestasi gemilang, antara lain bisa memperluas wilayah, kemudian menata administrasi dan keuangan pemerintah, penetapan kalender Hijriah, dan lain sebagainya. Ini yang banyak disampaikan oleh Umar bin Khattab ketika mengajarkannya kepada semuanya. Itu saja ya, bisa singkat tentang khalifah, kisah singkat tentang
Khulafaur Rasyidin, khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya untuk tugas ya. Ini kamu ceritakan saja ya kisah tentang Umar bin Khattab ya. Kira-kira saja kisahnya. Ini saja yang saya berikan. Dan sekali lagi untuk tugas jangan mulai dari hari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, hari Rabu ya. Rabu sudah terakhir untuk dikumpulkan. Itu saja yang saya sampaikan. Bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.